Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN melalui pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku semua, pada pertemuan pertama kita membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sub pokok bahasan yang kita bahas hari ini, yang pertama, konsep hak dan kewajiban manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban manusia. Yang ketiga, kasus hak pelanggaran manusia. Dan keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna yang terkandung dalam hak asasi manusia merujuk pada pendapat Jan Matterson bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka ada dua makna yang terkandung dalam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan ke dunia. Yang kedua, hak merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai kodrat kemanusiaan yang luhur. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Ada 4 ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Ciri yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh, dalam hak politik, kalian itu berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Sub pokok bahasan selanjutnya yaitu tentang makna kewajiban asasi manusia. Tadi kita sudah membahas tentang hak, sekarang tentang kewajiban. Berdasarkan pada gambar yang ada di sini, kewajiban yang harus kita lakukan, misal kalian sebagai pelajar di sini menunjukkan di lingkungan rumah, keluarga. Kalian punya kewajiban untuk membantu orang tua, untuk membersihkan rumah. Yang kedua, di lingkungan sekolah, ikut membersihkan lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan
sekitar rumah. Makna kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Tentang hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Untuk itu, anak-anakku, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapat seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Seperti pada gambar, kalian sebagai siswa mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu atau pelajaran. Nah, kewajiban ini dipenuhi oleh orang lain, yaitu guru, dengan memberikan ilmu. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Karena adanya hak akan muncul kewajiban. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tidak seimbang, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Dalam undang-undang sudah diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi bisa dilihat di gambar, ada sebagian masyarakat kita yang belum mendapatkan penghidupan yang layak. Ini karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian materi yang sudah Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama. Untuk tugas mandiri, carilah definisi dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar. Kalian dapat menemukannya dari buku sumber lain atau media online. Tulis hasil temuan kalian di dalam tabel di bawah ini. Tabel ini kalian bisa tulis di buku khusus untuk pelajaran PKN. Ditulis nama, kelas, dan juga tanggal tugas sesuai dengan pertemuan kita. Dan akan kita bahas pada pertemuan nanti jika kita sudah tatap muka atau pembelajaran berjalan normal kembali. Terima kasih anak-anakku, ini untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan dengan sub pokok bahasan lainnya untuk pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.